pengadaan P3K ini. Tujuannya apa? Ketika teman-teman melakukan pendaftaran, maka teman-teman itu tepat memilih formasi. Lalu seperti apa isi dari surat edaran ini? Ialah surat edaran ini menjelaskan bahwasanya untuk memenuhi pengadaan guru P3K, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman semuanya, di layar ini sudah saya tunjukkan surat edaran dari Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor 1460/B.B1-GT.02.01/2021. Pada surat edaran ini disebutkan bahwasanya jika teman-teman akan melakukan pendaftaran P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khusus guru, maka teman-teman perlu mencermati kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan P3K ini. Tujuannya apa? Ketika teman-teman melakukan pendaftaran, maka teman-teman itu tepat memilih formasi. Lalu seperti apa isi dari surat edaran ini? Ya, ialah surat edaran ini menjelaskan bahwasanya untuk memenuhi pengadaan guru P3K disampaikan beberapa hal. Yang pertama, calon P3K berasal dari guru dalam jabatan atau lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru. Artinya dari sini berarti P3K ini untuk guru yang honor, yang sudah honor, dan calon guru P3K ini ialah berasal dari lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru. Artinya untuk lulusan PPG itu yang belum honor maka bisa mendaftar P3K. Terus yang selanjutnya, poin kedua, calon guru P3K harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1, diploma 4 atau sertifikat pendidik. Poin yang ketiga, calon guru P3K mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Poin yang keempat, apabila calon guru P3K tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Poin yang kelima, daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk pengisian bidang tugas atau mata pelajaran yang akan diampu oleh guru P3K tercantum dalam lampiran surat edaran Direktur Jenderal ini. Artinya teman-teman, ini dicermati poin yang keempat, bagi teman-teman yang tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar P3K itu harus sesuai dengan kualifikasi akademik. Nah, di sini ada beberapa pemetaan untuk pengadaan P3K berdasarkan program studi ijazah S1 maupun D4. Kode bidang sertifikasi satuan pendidikan yang bisa dilamar dan bidang studi atau mata pelajaran yang akan diampu. Sebagai suatu contoh, di sini ada administrasi S1 maupun D4. Bidang studi sertifikasinya yaitu manajemen perkantoran, satuan pendidikan di SMK, yaitu bisa mengampu mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Jadi jika teman-teman lulusan S1 dan sudah honor, maka teman-teman bisa mendaftar pada jenjang SMK untuk mata pelajaran nanti ketika diterima P3K, yaitu mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan bisa mengikuti sertifikasi untuk manajemen perkantoran. Oke, ini untuk satu contohnya administrasi. Kita geser ke bagian jurusan lain atau prodi lain. Di sini misal agrobisnis, poin 130. Di sini untuk sertifikasinya yang bisa diikuti yaitu agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Untuk satuan pendidikannya SMK.
dan bisa mengajar mata pelajaran agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Terus kita geser ke agroteknologi, poin ke 174. S1 maupun D4 agroteknologi bisa mengikuti sertifikasi guru yaitu agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Jenjang sekolah yang bisa dilamar yaitu SMK, agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Terus di sini juga saya sebutkan prodi yang lain. Misalnya kita geser ke akuntansi bank syariah. Di sini S1 maupun D4 akuntansi bank syariah bisa mengikuti sertifikasi akuntansi untuk jenjang mengajarnya bisa SMA. Ini saya jelaskan yang poin 287, bisa mengajar di SMA untuk mata pelajaran yang diajarkan nanti bisa ekonomi. Kita geser ke bagian lainnya. Nah, di sini misalnya analis farmasi, poin ke 384. Lulusan S1 maupun D4 analis farmasi dan nanti bisa mengikuti bidang sertifikasi farmasi, bisa mengajar di SMK, dan mata pelajaran yang diampu itu farmasi industri. Kita geser ke bagian yang lain, arsitektur, S1 arsitektur dan D4 bisa nanti mengikuti sertifikasi animasi untuk satuan pendidikan SMK dan bisa mengajar mata pelajaran seni lukis. Atau bisa mengajar di SMK untuk mata pelajaran desain komunikasi visual dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjut nanti untuk arsitektur, teman-teman bisa melihat surat edaran Dirjen GTK ini untuk kualifikasi akademik pendaftar P3K guru. Terus di sini juga saya mau contohkan untuk sarjana bahasa Arab. Di sini bisa mengikuti sertifikasi bahasa Arab dan bisa mengajar di SMA. Ini saya jelaskan pada poin 553. 554 maksud saya bisa mengajar bahasa Arab dan mata pelajarannya bahasa Arab. Kita geser ke bagian yang lainnya. Batik, S1 batik bisa mengajar di SMA untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dan bisa mengikuti sertifikasi tata busana. Kita geser lagi ke biokimia. Biokimia ini bisa mengikuti sertifikasi biologi, bisa mengajar di satuan pendidikan SMP dengan mata pelajarannya yaitu IPA. Ini untuk biologi murni S1 maupun D4, mengikuti sertifikasi biologi, bisa mengajar di SD sebagai guru kelas, bisa mengajar di SMA sebagai biologi, SMK biologi, SMP bisa mengajar sebagai mata pelajaran IPA. Terus ada lagi di sini biologi sudah kita broadcast ya, bagian broadcasting, jurnalis, bisa mengikuti sertifikasi teknik produksi dan penyiaran program radio dan pertelevisian. Mengajarnya di jenjang SMK dengan mata pelajaran produksi dan siaran program radio. Terus ada lagi untuk kita ambil yang keguruan ya teman-teman semua. Oke, ini yang masih murni. Kita ambil yang keguruan saja. Oke, kita cari saja. Nah, kita mau cek ke ilmu keguruan untuk FKIP ya teman-teman ya, untuk S1 pendidikan. Ini bisa mengikuti keguruan bahasa, bisa mengikuti sertifikasi bahasa Indonesia, mengajar di SD-nya yaitu sebagai guru kelas. Di SMK-nya sebagai bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia untuk SMA. SMP juga bisa mengajar sebagai guru bahasa Indonesia. Terus di sini juga ada ilmu keolahragaan, bisa mengikuti sertifikasi pendidikan jasmani dan kesehatan, dan bisa mengajar pada jenjang SD, SLB, SMA, SMK, SMP sebagai guru penjas orkes. Terus ada lagi ilmu kepelatihan olahraga, S1-nya bisa mengikuti sertifikasi pendidikan jasmani dan kesehatan, bisa mengajar pada jenjang SD, SLB, SMA, SMK, dan SMP untuk mata pelajaran penjas orkes. Ilmu kesehatan masyarakat juga bisa mengajar di SMK untuk mata pelajaran teknologi laboratorium medik dan bisa mengikuti sertifikasi teknologi laboratorium medik. Terus ada lagi saya jelaskan di sini contoh lain. Ilmu lingkungan ini bisa juga mengikuti P3K untuk formasi guru, yaitu bisa mengikuti sertifikasi biologi dan bisa mengajar pada jenjang SD,
SMP, SMA, SMK. Untuk yang SD guru kelas, SMA biologi, SMK biologi, SMP IPA. Terus ada lagi ilmu matematika juga sama ya teman-teman, bisa mengajar pada jenjang SD sampai dengan SMK. Terus ada lagi saya jelaskan di sini ada ilmu pertanian. Ini bisa mengikuti sertifikasi agribisnis tanaman perkebunan untuk jenjang sekolah SMA dan bisa mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Bisa mengajar juga di SMK untuk agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Terus bisa mengajar di SMP untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Terus ada lagi ilmu politik S1 maupun D4. Untuk sertifikasi bisa mengikuti sertifikasi PKN, bisa mengajar di jenjang SD untuk guru kelas, SMK untuk PKN, SMP untuk PPKN. Jadi bisa ya teman-teman untuk ilmu politik, ilmu psikologi juga bisa di sini untuk sertifikasi bisa sebagai bimbingan dan konselor dan bisa mengajar pada tingkat SMA, SMK dan SMP sebagai guru BK. Ilmu sejarah juga bisa mengikuti sertifikasi IPS, bisa mengajar pada jenjang SD sampai dengan SMK untuk SD guru kelas, SMA sejarah, SMK sejarah dan SMP ilmu pengetahuan sosial. Terus di sini juga masih banyak ya teman-teman untuk jurusan informatika juga bisa mengajar pada jenjang SMA untuk mata pelajaran TIK dan bisa sertifikasi untuk mata pelajaran teknik komputer dan informatika. Ada lagi untuk kedokteran juga bisa ya teman-teman, kedokteran S1 maupun D4, sertifikasinya biologi, bisa mengajar pada jenjang SD untuk guru kelas, SMA biologi, SMK biologi, dan SMP itu untuk IPS. Keguruan biologi S1 pendidikan biologi ini bisa mengikuti sertifikasi biologi dan bisa mendaftar sebagai guru kelas pada jenjang SD, guru biologi pada SMA, guru biologi pada SMK, dan guru IPA pada SMP. Jadi bisa ya teman-teman. Terus juga bisa mengajar pada sertifikasi ilmu pengetahuan alam menjadi guru kelas di SD, ilmu pengetahuan alam bisa mengajar di SMA untuk mata pelajaran biologi. Terus ada lagi untuk banyak ya teman-teman di sini, silahkan nanti lebih rincinya teman-teman bisa melihat lampiran pada SK Dirjen P3K ini untuk rekrutmen P3K. Di sini saya jelaskan lagi yang terakhir, nanti lebih lanjutnya teman-teman bisa membaca. Yang terakhir ini untuk program studi S1 maupun D4 komputer multimedia dengan bidang sertifikasi yaitu multimedia dan bisa mengajar pada tingkat SMA dan SMK berikut SMP. SMA untuk mata pelajaran TIK, SMK untuk rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan serta multimedia serta sistem informatika jaringan dan aplikasi. Untuk SMP itu bisa mengajar TIK. Terus yang paling terakhir di sini saya jelaskan untuk magister ilmu manajemen. Ini bisa mengajar di SMK pada mata pelajaran bisnis daring dan pemasaran. Untuk sertifikasinya bisa mengikuti sertifikasi bisnis dan pemasaran. Jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan saya, teman-teman tidak perlu khawatir apa bisa pendidikan biologi itu bisa mendaftar formasi P3K guru kelas SD. Bisa, karena berdasarkan surat edaran mengenai kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru P3K tahun 2021 disebutkan sarjana pendidikan biologi bisa mendaftar P3K untuk formasi SD sebagai guru kelas dan bisa sertifikasi untuk bidang biologi. Jadi seperti itu penjelasan saya. Jika teman-teman ingin mengetahui mata pelajaran apa yang bisa diambil oleh teman-teman semuanya sesuai dengan kualifikasi akademik, nanti silahkan dicek pada bagian deskripsi box video ini, akan saya sertakan file yang saya bacakan ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan penjelasan saya ini menjawab atas pertanyaan yang ada dan teman-teman bisa mendaftar pada formasi yang bisa teman-teman daftar. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, like, and share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.